Hi. Oh, have a seat, have a seat. Upo ka na kayo. Talk dirty to me. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue Hashbi. Sudah lama nih nggak jumpa. Kali ini gue bakal bawakan alur cerita film favorit kalian dari Filipina. Film kali ini berjudul Quincenas Katapusan. Film ini rilis pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang gadis yang barbar dalam hal permantapan. Ia menjebak seorang om-om hidung belang yang kaya raya dengan cara bermantap-mantap dengan dirinya. Film yang begitu banyak sekali adegan mantap-mantapnya ini. Gue saranin kalian sebelum menontonnya menyiapkan tisu dulu. Dan juga menontonnya memakai headset guys. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Film yang begitu mantap ini dibuka dengan memperlihatkan suasana kelas. Terlihat seorang gadis bernama Ana yang sedang diganggu oleh beberapa siswa laki-laki. Salah satu siswa laki-laki tersebut bernama Roni. Si Ana sendiri dikisahkan adalah anak dari orang yang kaya di sana. Nah, sewaktu Ana ini sedang diganggu, datanglah aktris pemeran utama kita yang bernama Beth. Ia seketika memukul siswa yang mengganggu Ana. Lalu di toilet sekolah, Ana sangat senang sekali telah diselamatkan oleh Beth. Ia pun bermaksud mengundang Beth ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya nantinya. Di sini sepertinya Ana ingin sekali menjadikan Beth sahabatnya, sedangkan Beth siswi yang baru beberapa lama ini menjadi murid pindahan. Ikut senang juga. Akhirnya ia memiliki seorang teman di sekolah barunya. Auto jadi bestie nih guys. Di tempat lain, terlihat seorang om-om yang bernama Conrado. Pada saat itu ia dikejutkan dengan seorang wanita yang mengirim pesan bergambar body bohai kepada dirinya. Tentu saja om-om yang satu ini terkejut. Soalnya kebetulan di kamar itu ada istrinya yang akan siap bertempur dengan dirinya. Om Conrado ini pun menutup laptopnya. Lalu adegan mantap-mantap yang begitu aduhai pun langsung tersaji guys. Antara Om Conrado dengan istrinya yang mantap banget pokoknya. Lalu adegan pun berganti menampilkan suasana kantor. Pada saat itu Conrado memanggil salah seorang karyawan wanitanya untuk menemuinya di dalam ruangannya. Karyawan wanita itu bernama Karen. Sudah barang pasti si Karen ini selingkuhannya si Om. Di dalam ruangan itu si Om memarahi Karen dengan mengatakan bahwa apa yang Karen kirim semalam itu adalah hal yang bodoh. Soalnya ia sedang berada di rumah bersama istrinya. Namun di malam harinya, di saat semua karyawan telah pulang dari kantor, terlihat Karen yang sedang menggoda si Om dengan jurus-jurus mautnya. Ya tentu saja adegan itu membuat si bos menjadi sange. Lagi pula siapa yang kuat melihat wanita cantik telah main buka-bukaan aja di depan mata. Kemudian adegan mantap-mantap pun terjadi lagi guys. Antara atasan dengan karyawan di dalam ruangan itu. Sepertinya kejadian seperti ini sering terjadi di kota-kota besar ya guys. Esok malamnya, kembali si Om yang sedang lembur di meja kantornya. Kali ini ia memang lagi lembur guys. Tampak ia menghubungi istrinya dan mengabarkan bahwa malam itu ia akan pulang terlambat. Entah kenapa di malam itu ia mendengar gelagat bahwa tidak hanya ia sendiri yang masih di kantor. Benar saja, ternyata Karen selingkuhannya juga masih berada di sana. Setelah memergoki Karen, Om Conrado ini pun yang memang lagi tidak ingin berbicara dengan Karen bermaksud meninggalkannya di sana. Akan tetapi, pada saat Karen menggoda bosnya itu dengan sengaja memegang Johnny si bos, dan karena senjata saktinya sudah dipegang, si Om malah langsung menerkam selingkuhannya itu dengan begitu ganasnya guys. Waduh, pokoknya adegan ini ganas banget dan mantap guys. Namun tanpa mereka ketahui, terlihat istri si bos berjalan menuju ruangan suaminya. Wah, ada apa nih? Kemudian adegan antara berjalannya istri Conrado dengan permantapan di dalam ruangan terlihat guys. Setelah itu saat istri Conrado datang, Conrado sudah memakai pakaiannya dan langsung menemui istrinya di depan pintu. Akhirnya tibalah waktu di mana Conrado berulang tahun. Di hari itu yang hadir banyak sekali tamu-tamu undangan, khususnya teman bisnis dan juga karyawan kantor Om Conrado. Salah satu di antaranya ada beberapa percakapan kecurigaan mengenai Karen dengan Conrado.
Nah di hari itu Beth juga datang dengan pakaian yang cukup menggoda selera kita guys. Saat itu juga di meja, Beth dengan lancangnya langsung menggoda Om Conrado. Padahal ia baru saja diperkenalkan oleh anak si Om tersebut. Tuh kan, barbar banget nih bocah guys. Lalu esok harinya saat di kantor, entah dari mana Beth mendapatkan kontak dari Conrado. Ia mengirim pesan kepada si Om. Isi pesan itu awalnya sapaan, lalu berubah menjadi godaan untuk si Om. Si Om yang awalnya masih menjaga privasinya, namun, lambat laun merespon juga pesan dari Beth. Soalnya ia tahu Beth ini adalah teman dari anaknya. Tapi ya namanya juga om-om hidung belang ya guys. Ya jiwa-jiwa ke hidung belangnya akhirnya keluar juga. Kemudian pada suatu waktu, saat Beth mengirimkan pesan gambar dirinya yang berpose begitu mantap, Om Conrado kaget saat membukanya, soalnya pada saat itu juga bertepatan dengan datangnya seorang karyawan yang masuk ke dalam ruangannya. Nah, pada malam harinya, Conrado jadi kepikiran nih mengenai foto yang dikirim dari si Beth. Akhirnya karena di dalam kamar ia melihat pose tidur istrinya yang begitu mantap. Akhirnya Conrado melampiaskan keinginan Johnny-nya itu untuk menggoyang istrinya pada saat itu juga, ketika istrinya sedang tertidur pulas. Waduh, sudah sangat sange nih si Om. Lalu kejadian kebarbaran Beth terhadap ayah sahabatnya ini nggak sampai di situ aja guys. Esoknya, Beth malah lebih lancang kepada si Om. Ia malah mengajak si Om untuk video call guys, dengan pose yang menggoda dan siap tempur. Awalnya Om Conrado kaget bukan kepalang, soalnya saat itu di kantor sedang ramai sekali. Namun, di hari itu juga si Om malah asyik senam 5 jari melihat aksi-aksi dari Beth, yang tentunya bagi siapa saja yang melihatnya pasti akan menjadi sange. Kejadian ini nggak sampai di situ aja ternyata guys. Adegan video call ini terus berlanjut. Ketika Beth mengajak si Om untuk melanjutkan mantap-mantap ke dalam toilet melalui handphonenya, ia sengaja berbohong sakit perut kepada gurunya, agar bisa video callan sama si Om. Adegan ini malah berlanjut hampir tiap hari mereka lakukan. Ketika waktu senggang, mereka selalu bermantap-mantap melalui video call. Hari itu Beth terbangun dari mimpi buruknya. Mimpinya ini seperti hal yang terjadi di masa lalunya. Akan tetapi ketika Beth terbangun, ia ditenangkan oleh teman perempuan Beth lainnya yang bernama Carla. Di sini Carla mencoba menenangkan Beth dengan begitu lembut, sampai-sampai yang enggak gue duga nih terjadi. Ternyata Carla ini adalah teman mantap-mantapnya si Beth guys. Waduh, kurang barbar apa lagi nih si Beth. Tidak hanya dengan cowok, ternyata cewek pun diembat. Kemudian pada suatu hari, si Om Conrado mendapatkan pesan dari Beth bahwa ia tidak ingin hanya melakukan adegan mantap-mantap melalui handphone saja. Jadi si Beth ini ingin langsung nih guys. Beth ingin bermantap-mantap dan menikmati Johnny si Om secara langsung katanya. Soalnya di malam itu ia menghubungi si Om dan mengatakan bahwa saat ini ia telah berada di rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Lalu saat malam telah larut, si Om dikejutkan dengan kehadiran Beth ketika ia pergi ke bawah untuk meminum minuman yang ada di kulkas. Conrado terkejut. Kenapa si Beth ini dengan lancangnya mengusik rumah tangganya? Nah, di sini malah Beth mengancam balik Om Conrado, bahwa kalau ia tidak ingin bermantap-mantap dengan dirinya, ia akan menyebar video call mereka kemarin kepada istrinya maupun ke anaknya. Iya, mau nggak mau si Om Conrado ini pun menuruti kemauan si Beth ini guys. Esok malamnya, mereka pergi ke kamar hotel yang telah Beth tentukan. Di sana ketika melihat Beth dengan pakaian yang begitu mantapnya, Om Conrado tanpa intro lagi, langsung saja bertempur menyerang Beth dengan sangat mantapnya guys. Oke lanjut guys. Selepas dari kejadian semalam, hubungan antara Conrado dengan Beth semakin lama semakin barbar guys. Mereka hampir setiap waktu melakukan ritual mantap-mantap, baik itu di dalam kamar mandi, hotel, maupun di dalam mobil. Pokoknya hampir setiap hari mereka melakukan adegan mantap-mantap guys. Singkat cerita, pada suatu hari, saat Om Conrado sedang pergi berjalan-jalan dengan istrinya, tiba-tiba ia mendapatkan pesan lagi dari Beth, bahwa si Beth ini ingin sekali bermantap-mantap dengan dirinya. Pada saat itu juga, Beth mengancam Om Conrado. Seandainya ia tidak datang, anaknya si Anna akan berada dalam bahaya.
Soalnya pada saat itu juga si Beth ini lagi bersama dengan si Anna. Lalu dengan cepat, Om Conrado segera pergi meninggalkan istrinya sendirian guys. Sesampainya Om Conrado di sana, ia tidak mendapatkan Anna di sana. Ia malah melihat sudah ada wanita lain yang tak lain dan tak bukan adalah Carla teman sepermainannya Beth. Ternyata maksud mengajak Om Conrado saat itu adalah untuk mengajaknya bermantap-mantap bertiga gitu guys. Soalnya Beth ingin merasakan sensasi yang lebih guys. Kemudian terjadilah adegan di mana si Om, Carla, maupun Beth sedang melakukan adegan seperti di film-film barat guys. Namun, tanpa kita duga nih, si Beth malah meracuni Carla dengan minuman yang telah ia beri racun. Di saat Carla sedang asyik-asyiknya bermain dengan si Om Conrado. Nah, si Om Conrado ini malah diserang pakai senjata tajam sampai tewas oleh si Beth. Jadi si Beth ini melakukan hal ini semua karena akibat luka trauma yang ia terima pada masa lalunya. Dan film dengan judul Quincenas Katapusan ini pun selesai. Film yang berjudul Quincenas Katapusan yang rilis pada tahun 2022 ini, menampilkan banyak adegan bermantap-mantap saja hampir di tiap scene-nya. Malah ditutup dengan aksi psikopatnya si Beth. Tapi ya enggak apalah guys. Minimal dari awal kita sudah disajikan dengan adegan-adegan yang membuat kita melayang guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe-nya. Aktifin juga tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton.